Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firmanul Alamsyah dengan NIM 202101040045. Di sini saya akan menerangkan tentang peran guru dalam pengembangan kurikulum. Peran guru adalah tindakan guru yang diharapkan orang lain terhadap seseorang dalam mengajar dan mendidik siswanya, untuk memberikan teladan yang baik sehingga mampu membuat siswanya merasa nyaman dalam proses belajar mengajar. Pengertian pengembangan kurikulum adalah suatu kegiatan belajar yang menghasilkan alat atau cara baru dalam kegiatan proses belajar mengajar tersebut, dilakukan sebagai penyempurnaan dari suatu yang ada sebelumnya. Berikut adalah macam-macam peran guru, antara lain yaitu 1. Implementer. Sebagai implementer, guru berperan untuk mengaplikasikan kurikulum yang sudah ada. Dalam melaksanakan perannya, guru menerima berbagai kebijakan perumus kurikulum. Guru tidak memiliki ruang baik untuk menentukan isi kurikulum maupun menentukan target kurikulum. Pada fase implementer kurikulum, peran guru dalam pengembangan kurikulum sebatas menjalankan kurikulum yang telah disusun. Dalam pengembangan kurikulum, guru dianggap sebagai tenaga teknis yang hanya bertanggung jawab dalam mengimplementasikan sebagai ketentuan yang ada. Akibatnya, kurikulum bersifat seragam. Apa yang dilakukan oleh guru-guru di bagian timur Indonesia sama yang dilakukan oleh guru-guru yang berada di dalam barat Indonesia. Oleh karena guru hanya sekedar pelaksana kurikulum, maka tingkat kreativitas dan inovasi guru dalam merekayasa pembelajaran sangatlah lemah. Guru tidak terpacu untuk melakukan berbagai pembaru. Mengajar dianggapnya bukan sebagai pekerjaan profesional, tetapi sebagai tugas rutin atau tugas keseharian. 2. Adapters. Peran guru sebagai adapters lebih dari hanya sebagai penyelaras kurikulum dengan karakteristik dan kebutuhan siswa dan kebutuhan daerah. Dalam fase ini, guru diberi kewenangan untuk menyesuaikan kurikulum yang sudah ada dengan karakteristik sekolah dan kebutuhan lokal. Dalam kebijakan tentang kurikulum tingkat 1 pendidikan atau bisa disebut KTSP, misalnya, para perancang kurikulum hanya menentukan standar isi sebagai standar minimal yang harus dicapai. Bagaimana implementasinya, kapan waktunya, dan hal-hal teknis lainnya seluruhnya ditentukan oleh guru. Dengan demikian, peran guru sebagai adapters lebih luas dibandingkan dengan peran guru sebagai implementers. 3. Developers. Peran sebagai pengembang kurikulum. Guru memiliki kewenangan dalam mendesain sebagai kurikulum. Guru bukan saja dapat menentukan tujuan dan isi pembelajaran yang akan disampaikan, akan tetapi juga dapat menentukan strategi apa yang harus dikembangkan serta bagaimana mengukur keberhasilannya. Sebagai pengembang kurikulum sepenuhnya, guru dapat menyusun kurikulum sesuai dengan karakteristik, misi dan visi sekolah, serta sesuatu dengan pengalaman belajar yang dibutuhkan siswa. Pelaksanaan peran ini dapat kita lihat dalam pengembangan kurikulum muatan lokal atau bisa disebut MULOK sebagai bagian dari struktur kurikulum tingkat satuan pendidikan. Pengembangan kurikulum muatan lokal sepenuhnya disertakan kepada masing-masing tiap satuan pendidikan. Oleh sebab itu, biasa terjadi kurikulum MULOK antar sekolah bisa berbeda. Kurikulum dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing sekolah. 4. Researchers. Sebagai fase akhir adalah peran guru sebagai peneliti kurikulum. Peran ini dilaksanakan sebagai bagian dari tugas profesional guru yang memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan kinerjanya sebagai guru. Dalam pelaksanaan peran sebagai peneliti, guru memiliki tanggung jawab untuk menguji sebagai komponen kurikulum. Misalnya, menguji bahan-bahan kurikulum, menguji efektivitas program, menguji strategi dan model pembelajaran, dan lain sebagainya.
termasuk mengumpulkan data tentang keberhasilan siswa mencapai target kurikulum. Salah satu metode yang dianjurkan pada penelitian ini adalah metode penelitian tindak keras, yakni metode penelitian yang berangkat dari masalah yang dihadapi guru dalam implementasi kurikulum. Melalui PTK, guru berinisiatif melakukan penelitian sekaligus melaksanakan tindakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Dengan demikian, dengan PTK bukan saja dapat menambah wawasan guru dalam melaksanakan tugas profesionalnya, akan tetapi secara terus-menerus guru dapat meningkatkan kualitas kinerjanya. Itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada perkataan yang salah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.